Pertemuan pertama di game. Pagi itu game Fit Life Elite di Jakarta Pusat masih sepi. Jam baru menunjukkan pukul 6 kurang sedikit, lampu-lampu neon sudah menyala terang, dan bau campuran keringat lama dengan pengharum ruangan masih tercium samar. Piolisa baru saja membuka pintu ruang kelas aerobik. Dia mengenakan tank top hitam ketat dan celana legging abu-abu, rambut pirangnya diikat ponytail tinggi. Sebagai pelatih baru yang datang dari Australia, dia langsung diberi jadwal kelas pagi karena energi dan senyumnya mudah menarik member. Piolisa meletakkan speaker Bluetooth di sudut ruangan, memutar playlist Zumba yang energik. Dia mulai memanaskan badan sendiri sambil menunggu member datang. Di luar ruangan kaca, lantai koridor gym sedang dipel. Seorang pria bertubuh sedang, berkulit sawo matang, mengenakan seragam biru tua bertuliskan cleaning staff, sedang menyapu dengan hati-hati. Namanya Asep. Dia berasal dari Bandung, sudah 2 tahun bekerja di gym ini sebagai petugas kebersihan. Setiap pagi dia datang paling awal agar semua area bersih sebelum member ramai berdatangan. Asep selalu bekerja dengan teliti. Dia tahu kalau lantai basah bisa membuat orang tergelincir, apalagi di area kelas dansa seperti ini. Dia baru saja mengepel bagian depan ruang aerobik, lalu memasang tanda kuning, lantai basah, di depan pintu. Tapi pagi itu, entah kenapa, tanda itu terdorong sedikit ke samping karena angin dari AC. Piolisa tidak melihat tanda itu. Dia keluar sebentar dari ruangan untuk mengambil botol air di resepsionis. Saat kembali, langkahnya cepat karena kelas akan mulai dalam 5 menit. Kakinya menginjak lantai yang masih licin. Tubuhnya langsung oleng ke depan. Dia mencoba menahan diri, tapi terlambat. Piolisa jatuh keras, lututnya menghantam lantai, tangannya menopang tubuh agar kepala tidak ikut kena. Asep yang sedang menyapu tak jauh dari situ langsung menoleh. Dia meletakkan sapu dan berlari mendekat. Dengan cepat dia memegang lengan Piolisa agar tidak jatuh lebih parah. "Maaf, Mbak. Lantai masih basah," katanya dengan suara tenang tapi khawatir. Logat Sundanya terdengar halus, tidak kaku. Piolisa mengaduh pelan, tapi cepat-cepat duduk. Dia melihat lututnya yang sedikit memar. Lalu dia menatap pria di depannya. Wajah Asep biasa saja, tapi matanya ramah dan ada senyum kecil di bibirnya. Seperti meminta maaf tanpa banyak kata. "Aku baik-baik saja, kok. Makasih ya sudah nolong," kata Piolisa sambil tersenyum. Dia berdiri perlahan, dibantu Asep. Asep mengambil tanda, lantai basah, yang ternyata tergeser, lalu meletakkannya kembali di tempat yang jelas. "Saya yang ceroboh, Mbak. Tadi angin dorong tanda ini. Mbak pelatih baru ya? Saya sering lihat Mbak ngajar," katanya sambil mengambil sapu lagi. Piolisa mengangguk. "Iya, baru 2 minggu di sini. Namaku Piolisa, panggil Lisa saja." Dia mengulurkan tangan. Asep ragu sebentar, tangannya masih memegang sapu, tapi akhirnya menjabat tangan Piolisa dengan hati-hati. "Asep, Mbak, saya yang bersihin gym ini setiap hari." Sejak saat itu, Piolisa mulai memperhatikan Asep. Setiap pagi, dia melihat Asep sudah ada di gym, menyapu, mengepel, mengelap kaca, mengangkat sampah. Asep selalu bekerja tanpa keluhan, bahkan sering menyapa satpam atau resepsionis dengan senyum. Piolisa suka melihat cara Asep bekerja. Rapi, telaten, dan tidak pernah terburu-buru. Beberapa hari kemudian, Piolisa mulai datang lebih pagi. Alasannya sederhana, gym lebih sepi, dia bisa latihan sendiri sebelum mengajar. Tapi sebenarnya, dia ingin melihat Asep lebih lama. Asep biasanya mulai membersihkan area kardio dulu, lalu pindah ke ruang beban, baru ke ruang kelas. Piolisa sering menyapa duluan. "Pagi, Sep," katanya suatu hari sambil jogging ringan di treadmill. Asep menoleh, tersenyum lebar. "Pagi, Mbak Lisa. Mau kopi? Saya baru bikin di pantry karyawan." Piolisa tertawa kecil. "Boleh deh. Tapi aku yang traktir balik nanti ya." Sejak itu, mereka mulai ngobrol pendek setiap pagi. Asep cerita sedikit tentang dirinya. Dia lahir dan besar di Bandung, anak kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya buruh bangunan, ibunya jualan kue di pasar. Asep pindah ke Jakarta karena ingin cari penghasilan lebih besar untuk bantu keluarga. Gaji sebagai petugas kebersihan di gym premium ini lumayan, cukup untuk kirim uang ke rumah setiap bulan.
Piolisa juga cerita sedikit. Dia dari Sydney, besar di keluarga biasa saja. Ayahnya guru olahraga, makanya dia suka fitness sejak kecil. Setelah lulus kuliah jurusan Sport Science, dia kerja sebagai pelatih di beberapa gym di Australia. Lalu dapat tawaran kerja di Indonesia karena gym ini sedang ekspansi dan butuh pelatih berpengalaman yang bisa bahasa Inggris. Asep mendengarkan dengan serius. Dia jarang bertemu orang asing, apalagi yang ramah seperti Piolisa. Cewek bule yang dia lihat di gym biasanya cuek, hanya fokus latihan sendiri. Tapi Piolisa beda. Dia selalu menyapa, bahkan ingat nama Asep. Suatu pagi, gym benar-benar sepi karena hujan deras. Hanya ada 2 member yang datang, lalu pulang lebih cepat. Piolisa membatalkan kelas karena tidak ada yang ikut. Dia duduk di bangku dekat resepsionis, minum air putih. Asep sedang membersihkan mesin rowing di sudut. "Sep, sini dong sebentar," panggil Piolisa. Asep mendekat, tangannya masih memegang kain lap. "Ada apa, Mbak?" "Duduk sini. Santai aja, kan sepi," kata Piolisa sambil menepuk bangku di sebelahnya. Asep ragu, tapi akhirnya duduk. Jaraknya agak jauh, sopan. Mereka ngobrol lebih lama dari biasanya. Piolisa tanya tentang Bandung. Asep cerita tentang hawanya yang dingin, tentang nasi timbel pinggir jalan, tentang pasar malam di alun-alun. Piolisa mendengarkan sambil tersenyum. Dia suka cara Asep cerita, santai dan lucu tanpa berusaha. Piolisa sadar, dia mulai menantikan pagi hanya untuk melihat Asep. Bukan karena apa-apa, tapi Asep membuatnya merasa nyaman. Di gym yang penuh orang kota dengan gaya hidup tinggi, Asep seperti angin segar. Sederhana, tapi tulus. Hari demi hari berlalu. Piolisa mulai membawakan kopi takeaway untuk Asep. Kadang roti, kadang buah. Asep selalu bilang terima kasih banyak, tapi malu kalau diberi terlalu sering. "Mbak Lisa baik banget, nanti saya yang malu," katanya suatu kali. Piolisa hanya tertawa. "Santai aja, Sep. Kita temankan." Asep mengangguk, tapi di dalam hatinya, dia tahu perasaannya mulai lebih dari sekadar teman. Cewek secantik dan sepintar Piolisa memperhatikannya. Itu sudah seperti mimpi. Tapi Asep sadar diri. Dia hanya pembersih gym. Piolisa pelatih yang digaji tinggi, membernya banyak yang kaya. Mereka beda dunia. Tapi pagi itu, saat Piolisa datang lebih awal lagi dan langsung mencari Asep di pantry karyawan, dia tahu sesuatu sudah mulai berubah. Piolisa duduk di kursi plastik sederhana, minum kopi tubruk yang Asep buat. Mereka ngobrol hampir setengah jam sebelum gym mulai ramai. Piolisa pulang hari itu dengan perasaan ringan. Dia tidak tahu kenapa, tapi bertemu Asep membuat harinya lebih cerah. Dan tanpa disadari, benih-benih perasaan sudah mulai tumbuh di hati keduanya. Kedekatan yang tumbuh. Hari-hari berikutnya di gym Fit Life Elite mulai terasa berbeda bagi Piolisa. Dia yang biasanya datang tepat waktu untuk kelas, kini sering tiba 20 menit lebih awal. Alasannya selalu sama, ingin latihan ringan sendiri sebelum member ramai. Tapi sebenarnya, dia ingin bertemu Asep saat gym masih lengang. Asep sendiri selalu datang paling pagi, sekitar pukul 5.30, agar bisa menyelesaikan sebagian besar pekerjaan sebelum pelatih dan member berdatangan. Piolisa mulai mencari alasan kecil untuk mendekati Asep. Kadang dia meminta tolong angkat matras tambahan ke ruang kelasnya, padahal dia bisa melakukannya sendiri. Kadang dia pura-pura butuh bantuan membersihkan cermin di ruang aerobik lebih dulu supaya bisa ngobrol lebih lama. Asep selalu membantu tanpa banyak tanya. Dia senang bisa dekat dengan Piolisa, meski hanya sebentar. Suatu pagi, Piolisa membawa 2 gelas kopi takeaway dari kafe dekat gym. Satu untuk dirinya, satu lagi dia letakkan di meja pantry karyawan dengan catatan kecil. "Buat Asep, makasih selalu bikin gym bersih Lisa." Asep menemukan kopi itu saat istirahat pertama. Dia tersenyum lebar sendirian. Kopi biasa saja, tapi dari Piolisa, rasanya jadi spesial. Sejak itu, Asep mulai membalas kebaikan kecil. Dia selalu pastikan ruang kelas Piolisa dibersihkan paling akhir agar lantai benar-benar kering saat kelas dimulai. Obrolan mereka semakin panjang. Di sela-sela pekerjaan Asep,
Mereka duduk di bangku panjang dekat mesin kardio yang masih sepi. Piolisa cerita tentang kehidupannya di Australia. Dia besar di pinggiran Sydney, rumahnya sederhana dengan halaman belakang kecil. Ayahnya suka olahraga, sering ajak Piolisa lari pagi di pantai. Itu yang membuatnya jatuh cinta dengan fitness. Setelah kuliah, dia kerja di gym lokal, lalu pindah-pindah kota sampai akhirnya dapat tawaran ke Jakarta. Asep mendengarkan dengan mata berbinar. Dia jarang bertemu orang yang mau cerita panjang lebar padanya. Biasanya orang hanya bilang, "Tolong pel," atau "bersihin sini." Tapi Piolisa beda. Dia tanya balik, ingin tahu tentang Asep. Asep cerita tentang Bandung. Dia lahir di pinggir kota, dekat sawah. Rumahnya kecil, tapi keluarganya kompak. Setiap akhir pekan, ibunya masak nasi timbel dengan ikan asin dan lalapan. Asep rindu sekali bau sambal terasi yang nempel di baju seharian. Piolisa tertawa mendengar cerita Asep. Dia suka cara Asep menggambarkan hal-hal sederhana jadi menarik. Suatu hari, Asep membawa bekal nasi kuning kecil dari rumah kosannya. Dia bagi dengan Piolisa saat istirahat. Piolisa makan lahap, bilang rasanya enak banget, beda dengan makanan gym yang selalu salad dan protein sake. Sejak itu, Piolisa sering membawa camilan untuk Asep. Kadang kroasang dari bakery mahal, kadang hanya pisang dari minimarket. Asep selalu terima dengan senyum malu-malu. Asep mulai mengajari Piolisa beberapa kata bahasa Sunda sederhana. Saat membersihkan bersama, Asep bilang, "Hei," sambil nunjuk dada. Artinya hati. Piolisa ulang kata itu sambil tertawa karena pengucapannya masih kaku. Asep juga ajari kata, "Wilujeng enjing," untuk selamat pagi. Piolisa latihan setiap hari sampai lancar. Asep senang sekali. Jarang ada orang luar yang mau belajar bahasa Sunda darinya. Di sisi lain, Piolisa mulai sering membantu Asep belajar bahasa Inggris. Asep memang bisa sedikit-sedikit, tapi pengucapannya masih campur aduk. Piolisa ajari kata-kata dasar yang berguna di gym, seperti treadmill, dumbbell, clean and jerk. Mereka latihan sambil Asep mengelap mesin. Piolisa sabar, ulang-ulang sampai Asep bisa. Asep merasa termotivasi. Dia ingin bisa bahasa Inggris lebih baik supaya bisa naik jabatan, mungkin jadi resepsionis atau asisten pelatih suatu hari nanti. Teman-teman Piolisa di gym mulai memperhatikan. Ada dua pelatih lain yang juga bule, Sarah dan Mike. Mereka sering ngobrol di ruang pelatih. Suatu hari Sarah tanya langsung saat mereka istirahat bareng. Dia lihat Piolisa sering ngobrol sama petugas kebersihan. Sarah tidak julid, tapi penasaran. Piolisa cuma jawab santai, bilang Asep orangnya baik dan lucu. Mike cuma mengangkat bahu, bilang yang penting tidak ganggu pekerjaan. Piolisa cuek saja. Dia tidak peduli omongan orang. Asep juga dapat komentar dari teman sesama cleaning staff. Ada yang menggoda, bilang Asep beruntung bisa dekat sama pelatih bule cantik. Asep cuma tersenyum, bilang mereka cuma teman. Tapi dalam hati, Asep tahu perasaannya sudah lebih dari teman. Setiap kali Piolisa datang dengan senyum lebar dan menyapa duluan, dada Asep berdegup lebih kencang. Tapi Asep selalu ingat posisinya. Dia hanya pembersih. Piolisa pelatih yang digaji puluhan juta, membernya orang-orang penting. Asep takut berharap terlalu jauh. Suatu sore, gym sudah mulai sepi. Piolisa selesai kelas terakhir. Biasanya dia langsung pulang. Tapi hari itu dia tunggu Asep selesai shift. Asep sedang mengunci loker peralatan. Piolisa mendekat, membawa gelang tali sederhana yang dia beli di pasar malam dekat apartemennya. Gelangnya warna biru tua, ada manik-manik kecil. Piolisa kasih ke Asep sebagai tanda terima kasih karena Asep sering bantu dia. Asep terkejut, tapi senang sekali. Dia langsung pakai di pergelangan tangan kanan. Gelang itu sederhana, tapi dari Piolisa, jadi berharga. Malam itu Asep pulang ke kosan dengan hati ringan. Dia lihat gelang itu berkali-kali sebelum tidur.
Beberapa hari kemudian, gantian Asep yang memberi sesuatu. Dia bawa gelang tali buatan ibunya dari Bandung. Ibunya suka bikin kerajinan kecil-kecil untuk dijual di pasar. Gelangnya dari tali rami, ada ukiran huruf kecil, L, yang Asep minta khusus dibuat. Asep kasih gelang itu saat mereka ngobrol di pantry. Piolisa langsung pakai di tangan kiri. Dia senang banget, bilang ini lebih spesial karena buatan tangan. Sejak saat itu, kedekatan mereka semakin terlihat. Mereka sering duduk bareng di bangku luar gym saat istirahat, minum kopi atau makan camilan kecil. Piolisa suka sekali mendengar cerita Asep tentang keluarganya. Asep punya adik perempuan yang masih kuliah di Bandung. Dia sering kirim uang untuk biaya sekolah adiknya. Piolisa kagum dengan tanggung jawab Asep. Di matanya, Asep orang yang pekerja keras dan rendah hati. Piolisa mulai merasa ada yang berbeda di hatinya. Setiap pagi, dia excited banget mau ke gym bukan karena kelasnya, tapi karena mau ketemu Asep. Senyum Asep, cara dia menyapa dengan logat Sunda yang lembut. Semua itu membuat Piolisa nyaman. Dia belum pernah merasa begini dengan cowok manapun sebelumnya. Mantan-mantannya di Australia biasanya sama-sama pelatih atau orang gym, tapi hubungan selalu datar. Dengan Asep, semuanya terasa tulus. Asep juga sama. Dia sering melamun saat bekerja, ingat senyum Piolisa. Tapi dia selalu ingatkan diri sendiri untuk tidak kegeeran. Piolisa baik pada semua orang, mungkin cuma ramah biasa. Tapi gelang di tangan Piolisa yang selalu dipakai setiap hari membuat Asep berharap sedikit. Akhir pekan itu, Piolisa mengajak Asep makan malam di luar gym untuk pertama kalinya. Dia tunggu Asep selesai shift, lalu mereka naik ojek online ke warung makan sederhana di pinggir jalan. Piolisa yang bayar semuanya. Asep ragu-ragu di awal, tapi akhirnya ikut. Malam itu jadi malam yang tidak akan mereka lupakan. Mereka makan sate ayam, ngobrol sampai warung mau tutup. Piolisa merasa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih dalam. Saat pulang, Asep memandang Piolisa yang naik ojek lebih dulu. Dia tersenyum sendiri di bawah lampu jalan. Perasaan di dadanya semakin kuat. Dan tanpa mereka sadari, kedekatan yang tumbuh pelan ini sudah mulai berubah jadi cinta. Pacaran diam-diam. Beberapa minggu setelah makan malam pertama di warung sate, hubungan Piolisa dan Asep mulai berubah. Mereka tidak lagi hanya teman yang ngobrol di gym. Perasaan sudah saling terucap meski belum secara langsung dengan kata-kata besar. Semuanya dimulai dari kebiasaan kecil yang semakin sering. Piolisa selalu menunggu Asep selesai shift, lalu mereka pulang bareng naik ojek online yang sama sampai pertigaan dekat kosan Asep. Setelah itu Piolisa lanjut sendiri ke apartemennya di kawasan elit Jakarta Selatan. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan ini tetap rahasia, setidaknya untuk sementara. Alasannya sederhana. Di gym, aturan tidak tertulis melarang hubungan terlalu dekat antara staf pelatih dan cleaning staff. Manajer pernah bilang di rapat karyawan bahwa profesionalisme harus dijaga agar tidak ada gosip yang mengganggu member. Piolisa dan Asep tidak mau ambil risiko. Piolisa masih kontrak baru, Asep butuh pekerjaan ini untuk kirim uang ke keluarga di Bandung. Kencan mereka selalu sederhana dan jauh dari gym. Paling sering ke taman kota di akhir pekan. Mereka duduk di bangku bawah pohon, makan nasi goreng kaki lima yang dibungkus, atau sekadar jalan kaki sambil ngobrol. Piolisa suka sekali saat seperti itu. Tidak ada tekanan, tidak ada orang yang mengenal mereka. Asep selalu bawa botol air besar dari kosan, takut Piolisa kehausan. Kadang dia bawa pisang goreng hangat yang dibeli di pinggir jalan. Suatu Sabtu malam, mereka nekat ke bioskop di mall biasa, bukan yang mewah. Filmnya action biasa, tapi bagi Asep itu pengalaman langka. Dia jarang nonton bioskop karena hemat. Piolisa yang bayar tiket dan popcorn. Mereka duduk di baris belakang, gelap, tangan mereka saling genggam sepanjang film. Asep merasa tangan Piolisa lembut dan hangat. Setelah film selesai, mereka keluar mall lewat pintu samping agar tidak ketemu orang gym.
Piolisa mulai merasakan perbedaan besar dibanding hubungan sebelumnya. Mantan-mantannya di Australia biasanya sama-sama suka game, punya tubuh six-pack, dan gaya hidup tinggi. Mereka sering kencan di restoran mahal atau klub, tapi hubungan selalu terasa datar, seperti kompetisi siapa lebih fit. Dengan Asep, semuanya beda. Asep memperlakukannya dengan hormat. Dia selalu membukakan pintu, menunggu Piolisa makan dulu, atau memastikan Piolisa naik ojek yang aman. Perhatian kecil itu membuat Piolisa merasa dihargai betul-betul. Asep juga merasa beruntung luar biasa. Dia sering memandang Piolisa saat mereka jalan bareng, masih sulit percaya cewek secantik ini mau jadi pacarnya. Piolisa tinggi, rambut pirang berkilau, mata biru, dan senyumnya selalu cerah. Di game, banyak member cowok yang diam-diam naksir Piolisa. Tapi Piolisa memilih dia, seorang pembersih game biasa. Asep sering ingatkan diri sendiri untuk selalu bersyukur dan berusaha jadi lebih baik. Malam itu jadi titik balik. Setelah shift malam di game, hampir semua lampu sudah dimatikan. Hanya lampu darurat yang menyala redup. Piolisa sengaja menunggu di belakang ruang beban, tempat yang jarang dilewati orang. Asep datang setelah mengunci semua pintu. Mereka berdiri di sudut gelap dekat rak dumbbell. Tanpa banyak kata, Asep memeluk Piolisa pelan. Piolisa balas memeluknya erat. Lalu mereka berciuman untuk pertama kali. Ciuman pendek, tapi penuh perasaan. Setelah itu mereka saling pandang, tersenyum malu-malu. Sejak malam itu, mereka resmi pacaran meski tetap diam-diam. Hubungan rahasia membuat mereka semakin kreatif. Di game, mereka hanya saling senyum atau sapa biasa kalau ada orang lain. Tapi kalau sepi, mereka curi-curi waktu. Piolisa sering tinggalkan catatan kecil di loker Asep, berisi kata-kata manis atau gambar hati. Asep balas dengan meninggalkan bunga Kamboja yang dia petik di taman game, diselipkan di tas olahraga Piolisa. Piolisa selalu simpan bunga itu sampai layu. Asep mulai lebih sering pulang ke Bandung tiap 2 minggu sekali. Dia naik bus malam agar hemat. Di perjalanan, dia sering video call dengan Piolisa kalau sinyal bagus. Piolisa suka lihat wajah Asep di layar ponsel, meski gambarnya kadang putus-putus. Mereka ngobrol sampai Asep sampai di terminal Bandung. Piolisa merindukan Asep saat akhir pekan sendirian di apartemen. Di game, gosip kecil mulai beredar. Beberapa cleaning staff lain melihat Asep sering tersenyum sendiri saat membersihkan ruang aerobik. Mereka goda Asep, bilang pasti lagi kasmaran. Asep cuma geleng kepala sambil tertawa kecil. Dia tidak cerita apa-apa ke siapapun. Rahasia ini terlalu berharga untuk dibagi. Piolisa juga dapat pertanyaan dari Sarah, teman pelatih bulenya. Sarah lihat Piolisa sering pakai gelang tali yang jelas bukan barang mahal. Sarah tanya dari mana. Piolisa cuma bilang dari teman spesial. Sarah tidak tanya lebih lanjut, tapi dia curiga. Piolisa senang bisa jaga rahasia ini, membuat hubungannya terasa lebih istimewa. Suatu hari Minggu pagi, mereka janjian di pasar pagi dekat kosan Asep. Piolisa datang pakai topi dan kacamata hitam agar tidak terlalu mencolok. Mereka jalan bareng beli sarapan. Asep beli bubur ayam, Piolisa coba ikan asin dan lalapan mentah yang Asep rekomendasikan. Mereka makan di pinggir pasar, duduk di trotoar. Orang-orang lewat tidak ada yang peduli. Bagi Piolisa, momen itu jauh lebih menyenangkan daripada brunch di kafe mahal. Malam harinya, Piolisa mengirim pesan panjang ke Asep. Dia bilang dia sangat bahagia bersamanya. Asep baca pesan itu berkali-kali di kosan kecilnya. Dia balas dengan pesan sederhana, tapi tulus. Sejak saat itu, mereka sering bilang sayang lewat pesan, meski belum pernah secara langsung karena malu. Hari demi hari, cinta mereka tumbuh semakin kuat meski tersembunyi. Piolisa mulai membayangkan masa depan. Dia ingin suatu saat hubungan ini bisa terbuka, mungkin setelah kontraknya lebih aman atau Asep dapat pekerjaan lebih baik. Asep juga punya mimpi yang sama.
Dia belajar bahasa Inggris lebih giat lagi, ikut kursus online murah di ponselnya. Dia ingin jadi orang yang lebih pantas berdiri di samping Piolisa. Di game, mereka tetap profesional. Piolisa mengajar kelas dengan semangat seperti biasa. Asep membersihkan dengan teliti seperti dulu. Tapi setiap kali pandangan mereka bertemu di kejauhan, ada senyum kecil yang hanya mereka pahami. Senyum yang bilang, "Aku di sini untukmu." Hubungan diam-diam ini terasa manis sekaligus melelahkan. Mereka tidak bisa jalan berpegangan tangan di tempat ramai, tidak bisa posting foto bareng, tidak bisa cerita ke teman dekat. Tapi justru batasan itu membuat setiap detik bersama terasa berharga. Mereka saling menjaga, saling mendukung, dan saling mencintai dengan cara yang paling murni. Satu malam, setelah kencan pendek di taman, Piolisa memeluk Asep erat sebelum naik ojek pulang. Di pelukan itu, dia akhirnya bilang 3 kata yang sudah lama ingin diucapkan. Asep membalas dengan suara pelan, tapi pasti. Malam itu, rahasia mereka jadi lebih dalam, dan cinta mereka jadi lebih nyata. Mereka tahu, apapun yang terjadi nanti, saat ini mereka punya satu sama lain. Perbedaan yang mulai terasa. Hubungan Piolisa dan Asep sudah berjalan hampir 4 bulan. Mereka masih menjaga rahasia dengan baik, bertemu di tempat-tempat sepi atau hanya lewat pesan dan video call malam hari. Di game FitLife Elite, semuanya tampak biasa saja. Piolisa tetap mengajar kelas dengan penuh semangat, membernya semakin banyak karena gaya mengajarnya yang energik dan ramah. Asep tetap membersihkan setiap sudut game dengan teliti, selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Namun, perlahan mulai ada yang memperhatikan. Sarah, teman pelatih bule yang sudah dekat dengan Piolisa, semakin curiga. Mereka sering makan siang bareng di kafe dekat game. Suatu hari, Sarah langsung tanya saat mereka duduk berdua. Dia lihat Piolisa sering senyum-senyum sendiri saat baca ponsel. Sarah sudah lama curiga ada sesuatu. Piolisa akhirnya cerita sedikit, tapi tidak semua. Dia bilang dia lagi dekat sama seseorang di game. Sarah langsung nebak, dan Piolisa mengaku itu Asep, petugas kebersihan. Sarah kaget, tapi tidak langsung menghakimi. Dia cuma bilang hati-hati, karena status mereka beda jauh. Piolisa pelatih dengan gaji tinggi, kontrak dari luar negeri, sementara Asep cuma cleaning staff dengan gaji pas-pasan. Sarah khawatir kalau hubungan ini ketahuan, bisa bikin masalah karir Piolisa. Piolisa cuma tersenyum, bilang dia sudah bahagia dan tidak peduli omongan orang. Tapi dalam hati, kata-kata Sarah mulai mengganjal sedikit. Di sisi lain, Asep mulai sering pulang ke Bandung. Tiap 2 minggu sekali, dia naik bus malam Jumat dan balik Minggu malam. Saat di rumah, keluarganya mulai tanya kenapa Asep sering senyum-senyum sendiri dan lebih sering pegang ponsel. Ibunya yang sudah tua curiga anaknya lagi pacaran. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Asep akhirnya cerita. Dia bilang dia pacaran sama orang Australia yang kerja di game yang sama. Namanya Piolisa, orangnya baik dan cantik. Reaksi keluarga campur aduk. Ibunya langsung khawatir. Dia tahu bule itu beda agama, beda budaya, dan biasanya dari keluarga kaya. Ibunya takut Asep sakit hati nanti, karena perbedaan terlalu besar. Ayah Asep lebih diam, cuma bilang yang penting Asep bahagia dan jangan lupa tanggung jawab kirim uang bulanan. Adik perempuan Asep yang masih kuliah malah excited, minta lihat foto Piolisa. Asep tunjukkan foto mereka berdua yang diambil diam-diam di taman. Adiknya bilang cantik banget, tapi juga ingatkan abangnya untuk realistis. Asep pulang ke Jakarta dengan hati sedikit berat. Kata-kata ibunya terus terngiang. Dia sadar betul perbedaan mereka. Piolisa tinggal di apartemen mewah, makan di restoran bagus kalau lagi seminar, dan punya rencana karir jelas. Asep tinggal di kosan kecil, makan mie instan kalau lagi hemat, dan pekerjaannya hanya membersihkan. Tapi setiap kali video call dengan Piolisa, semua kekhawatiran itu hilang sejenak. Piolisa selalu bilang dia tidak peduli status,
Yang penting mereka saling sayang. Piolisa mulai ingin lebih serius. Dia sering ajak Asep untuk kenalan sama keluarganya lewat video call, tapi Asep selalu ragu. Dia malu kalau keluarga Piolisa lihat dia cuma orang biasa. Piolisa juga ingin diajak ke Bandung bertemu keluarga Asep, tapi Asep tunda terus dengan alasan belum waktunya. Piolisa mengerti, dia tidak mau memaksa. Mereka tetap jalani hari-hari dengan manis. Saat Piolisa harus keluar kota untuk seminar fitness 2 hari, mereka video call setiap malam. Piolisa cerita tentang hotel bagus dan makanan enak di acara. Asep cerita tentang game yang sepi tanpa Piolisa. Piolisa rindu sekali suara Asep dan logat Sundanya yang lembut. Tapi masalah kecil mulai muncul di game. Manajer game, seorang pria parubaya bernama Pak Budi, mulai memperhatikan Asep dan Piolisa. Dia lihat Asep sering membersihkan area ruang aerobik lebih lama dari biasanya, padahal itu ruang kelas Piolisa. Suatu hari, Pak Budi panggil Asep ke ruangannya setelah shift. Dia beri peringatan halus, bilang jangan terlalu dekat sama pelatih karena bisa bikin gosip. Member game orang-orang penting. Kalau ada rumor, bisa ganggu bisnis. Asep cuma mengangguk, bilang iya Pak. Tapi dalam hati, dia takut sekali pekerjaannya terancam. Piolisa tidak tahu tentang peringatan itu. Dia mulai merasa ada yang aneh di tubuhnya. Sudah seminggu ini dia sering batuk-batuk ringan, terutama pagi hari. Badannya juga lebih cepat lelah setelah kelas. Awalnya dia kira hanya flu biasa karena AC gym terlalu dingin atau kebanyakan olahraga. Jakarta lagi musim hujan, polusi juga tinggi. Dia minum obat flu dari apotek dan istirahat lebih banyak. Batuknya kadang hilang, kadang datang lagi. Suatu pagi, setelah kelas Zumba, Piolisa duduk di bangku istirahat lebih lama dari biasanya. Asep lewat sambil membersihkan, lihat Piolisa agak pucat. Dia ingin tanya, tapi ada member di sekitar, jadi cuma senyum kecil. Malamnya lewat pesan, Piolisa bilang dia lagi agak kurang enak badan, tapi tidak parah. Asep khawatir, suruh Piolisa istirahat dan minum air hangat banyak. Piolisa janji akan ke dokter kalau tidak sembuh dalam beberapa hari. Hari demi hari, perbedaan mulai semakin terasa. Piolisa sering diajak makan malam oleh pelatih lain atau member game yang ingin networking. Kadang ada member cowok yang jelas-jelas naksir, ajak Piolisa dinner. Piolisa selalu tolak halus, bilang sudah ada yang punya hati. Tapi dalam hati, dia mulai bandingkan dunia Asep yang sederhana dengan dunia game yang penuh gaya. Asep juga merasakan hal yang sama. Saat pulang ke kosan, dia lihat teman-teman kosannya yang sesama pekerja migran. Mereka pacaran dengan orang selevel, rencana nikah sudah dekat. Asep mulai berpikir, apakah dia egois mempertahankan hubungan ini? Piolisa pantas dapat yang lebih baik, yang bisa kasih kehidupan nyaman, bukan cuma cinta doang. Tapi mereka tetap bertahan. Setiap kali bertemu diam-diam di belakang game atau di taman malam, pelukan mereka semakin erat. Piolisa sering bilang dia tidak mau kehilangan Asep. Asep balas dengan peluk lebih lama. Mereka tahu ada banyak rintangan, tapi cinta masih lebih besar dari kekhawatiran. Batuk Piolisa mulai tambah sering. Kadang sampai sesak sedikit. Dia akhirnya pergi ke dokter umum di klinik dekat apartemen. Dokter bilang mungkin infeksi saluran napas karena polusi atau virus. Dikasih obat batuk dan antibiotik. Piolisa minum rutin, tapi dia sembunyikan dari Asep agar tidak khawatir. Dia bilang hanya flu biasa. Di game, Pak Budi mulai lebih sering awasi Asep. Dia lihat Asep dan Piolisa masih sering saling pandang dari jauh. Gosip kecil mulai beredar di antara staf. Beberapa cleaning staff lain sudah tahu dan diam-diam mendukung Asep, tapi ada juga yang iri atau khawatir ikut kena imbas. Piolisa mulai merencanakan untuk buka hubungan mereka. Dia pikir kalau sudah lebih lama, manajer mungkin tidak masalah. Dia juga ingin ajak Asep liburan pendek ke Bali nanti kalau ada cuti. Asep senang dengar rencana itu, tapi dalam hati masih ragu. Perbedaan budaya,
status, dan lingkungan mulai menekan dari segala sisi. Keluarga Asep terus ingatkan lewat telepon. Teman Piolisa terus beri saran hati-hati. Manajer game terus awasi. Dan batuk Piolisa yang belum sembuh total jadi tanda pertama bahwa ada badai lebih besar yang akan datang. Meski begitu, mereka masih saling pegang erat. Malam itu, setelah video call panjang, Piolisa tidur dengan senyum. Asep juga. Mereka belum tahu bahwa cobaan sesungguhnya baru akan dimulai. Cinta yang semakin dalam. Hari ulang tahun Asep yang ke-29 jatuh di hari Sabtu. Piolisa sudah merencanakan kejutan kecil sejak 2 minggu sebelumnya. Dia tahu Asep tidak suka yang berlebihan, jadi dia memilih hadiah yang berguna. Sepatu olahraga merek bagus yang sudah lama Asep lirik di etalase toko dekat game, tapi tidak pernah beli karena mahal. Piolisa beli sepatu itu diam-diam. Ukurannya sudah dia intip dari sepatu kerja Asep. Malam sebelumnya, dia bungkus rapi dengan kertas coklat sederhana dan tulis kartu kecil di dalamnya. Mereka janjian ketemu sore hari di taman kota yang sudah jadi tempat favorit. Asep datang naik motor bututnya dari kosan, pakai kaos oblong biasa dan celana jeans lusuh. Piolisa sudah menunggu di bangku bawah pohon waru, membawa tas kresek berisi kotak nasi liwet buatan sendiri. Dia belajar resep dari video YouTube, pakai ikan asin, ayam goreng, sambal, dan lalapan. Bau harumnya sudah tercium dari jauh. Asep tersenyum lebar saat melihat Piolisa. Mereka peluk sebentar karena taman lagi sepi. Piolisa kasih hadiah dulu. Asep buka bungkusan, matanya langsung membesar lihat sepatu itu. Dia pegang-pegang sepatunya, seperti tidak percaya. Sepatu itu mahal, hampir setengah gaji bulanan Asep. Dia langsung pakai, cocok sekali. Asep bilang terima kasih berkali-kali, matanya berkaca-kaca sedikit. Lalu gantian dia kasih hadiahnya. Kotak makanan bambu kecil berisi nasi liwet yang dia masak pagi-pagi di kosan. Dia bangun jam 4 supaya semuanya matang sempurna. Mereka makan bareng di atas tikar yang Piolisa bawa. Nasi liwet Asep enak sekali, gurih, bumbunya pas. Piolisa makan 2 porsi, bilang ini makanan ternak yang pernah dia coba di Indonesia. Asep senang banget mendengarnya. Hari itu jadi hari paling bahagia bagi mereka berdua. Setelah makan, mereka jalan pelan di taman, tangan saling genggam. Matahari sore kuning keemasan, angin sepa-sepa. Piolisa merasa hidupnya sempurna saat itu. Beberapa minggu kemudian, Piolisa akhirnya diajak ke Bandung untuk pertama kalinya. Asep sudah tidak bisa menolak lagi karena Piolisa terus meminta. Mereka naik bus pagi dari Jakarta. Piolisa pakai baju sederhana, celana jeans dan kaos lengan panjang agar tidak terlalu mencolok. Asep bawa tas berisi oleh-oleh kecil untuk keluarga, kaos olahraga dan suplemen protein yang Piolisa beli. Sampai di rumah Asep di pinggiran Bandung, keluarga sudah menunggu. Rumahnya kecil, tembok bata ekspos, atap seng. Ibunya pakai kebaya sederhana, ayahnya kaos oblong, adik perempuannya pakai jilbab. Mereka ramah menyambut Piolisa, meski ada rasa canggung di awal. Bahasa jadi kendala besar. Piolisa hanya bisa bahasa Indonesia dasar, keluarga Asep pakai bahasa Sunda campur Indonesia. Asep jadi penerjemah sepanjang hari. Makan siang disiapkan spesial. Nasi timbel, ayam bakar, karedok, dan sambal. Piolisa makan lahap, bilang enak banget. Ibunya senang sekali. Mereka ngobrol tentang pekerjaan, tentang Bandung, tentang Australia. Adik Asep minta diajari bahasa Inggris sederhana, Piolisa senang hati ajari. Ayah Asep diam saja, tapi sesekali tersenyum lihat anaknya bahagia. Ada rasa canggung karena perbedaan budaya dan status, tapi ketulusan Piolisa membuat semua orang perlahan nyaman. Sore harinya, Asep ajak Piolisa jalan ke rooftop rumah untuk lihat pemandangan sawah. Udara Bandung dingin, matahari mulai turun. Mereka duduk berdampingan, bahu bersentuhan. Piolisa bilang dia senang sekali akhirnya ketemu keluarga Asep.
Asep bilang keluarganya suka Piolisa, meski ibunya masih khawatir soal masa depan. Malam itu mereka pulang ke Jakarta dengan hati penuh. Sejak kunjungan itu, Asep semakin termotivasi. Dia belajar bahasa Inggris lebih keras lagi. Setiap malam setelah shift, dia buka aplikasi kursus di ponsel, latihan speaking sendiri. Dia juga mulai tanya-tanya lowongan di game lain atau di bagian resepsionis. Asep ingin naik jabatan supaya lebih pantas di sisi Piolisa. Piolisa dukung penuh, sering latihan ngobrol bahasa Inggris bareng saat mereka curi-curi waktu di game. Momen paling romantis terjadi di akhir pekan panjang. Mereka nekat ke puncak naik motor Asep. Pagi-pagi sekali berangkat dari Jakarta, melewati jalan tol yang masih sepi. Piolisa peluk pinggang Asep dari belakang, helmnya besar di kepala. Udara semakin dingin saat mendaki. Mereka berhenti di pinggir jalan dekat kebun teh. Lihat pemandangan hijau luas. Kabut tipis menyelimuti, matahari baru muncul. Mereka duduk di batu besar, minum teh hangat dari termos yang Asep bawa. Di sana, jauh dari orang lain, mereka janji akan selalu bersama apapun yang terjadi. Piolisa sandar kepala di bahu Asep. Asep pegang tangan Piolisa erat. Saat itu dunia terasa hanya milik mereka berdua. Pulangnya mereka mampir makan jagung bakar pinggir jalan, tertawa-tawa karena dingin sampai gigit gigi. Tapi di balik kebahagiaan itu, kesehatan Piolisa mulai memburuk lagi. Batuknya yang sempat hilang kini kembali lebih sering. Kadang malam hari dia terbangun karena sesak. Badannya lebih cepat lelah. Setelah kelas langsung duduk istirahat lama. Dia pergi ke dokter lagi, kali ini ke spesialis paru di rumah sakit swasta. Dokter lakukan pemeriksaan dasar, foto röntgen, dan bilang ada bayangan di paru-parunya. Dokter sarankan tes lanjutan, tapi Piolisa minta waktu karena jadwal game padat. Dia sembunyikan semuanya dari Asep. Kalau batuk saat video call, dia matikan kamera sebentar. Kalau lemas, dia bilang hanya kecapean. Piolisa tidak mau Asep khawatir, apalagi hubungan mereka lagi indah-indahnya. Dia pikir mungkin hanya pneumonia biasa karena polusi Jakarta dan AC game yang dingin terus. Mereka mulai rencanakan liburan ke Bali. Piolisa punya cuti 2 minggu di akhir tahun, ingin ajak Asep naik pesawat untuk pertama kalinya. Asep excited banget, meski bingung biaya. Piolisa bilang dia yang tanggung semua, anggap hadiah ulang tahun telat. Mereka lihat-lihat tiket promo, cari penginapan murah dekat pantai. Asep mulai nabung ekstra, potong jatah rokok dan makan di luar. Di game, hubungan mereka masih rahasia, tapi semakin sulit disembunyikan. Senyum mereka saat bertemu di koridor, atau saat Asep sengaja bersihkan ruang aerobik lebih lama, mulai terlihat oleh orang lain. Sarah sudah tahu semua, sering beri dukungan diam-diam. Manajer Pak Budi masih awasi, tapi belum ada tindakan lebih lanjut. Piolisa merasa ini puncak kebahagiaan hidupnya. Dia sering lihat foto-foto mereka di ponsel, tersenyum sendiri di apartemen. Asep juga sama, simpan foto Piolisa di dompet, lihat setiap istirahat. Cinta mereka semakin dalam, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Piolisa ajari Asep percaya diri, Asep ajari Piolisa kesederhanaan dan ketulusan. Malam sebelum rencana liburan Bali dipesan, Piolisa batuk parah di apartemen sendirian. Dia keluarkan dahak bercampur darah sedikit. Panik, dia langsung telepon dokter. Besoknya dia lakukan CT scan dan biopsi. Hasilnya keluar beberapa hari kemudian. Kanker paru stadium 3, sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Dokter bilang harus segera kemoterapi, peluang sembuh kecil karena terdeteksi terlambat. Piolisa duduk sendirian di ruang dokter, air mata mengalir pelan. Dia ingat riwayat merokoknya dulu di Australia, pesta-pesta malam, dan polusi Jakarta yang dia abaikan. Dia putuskan sembunyikan dulu dari Asep. Liburan Bali tetap dia rencanakan, ingin kasih kenangan terindah sebelum semuanya berubah. Badai datang. Semuanya berubah dalam waktu singkat.
Piolisa sudah mulai kemoterapi pertama di rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Dokter bilang stadiumnya sudah lanjut, sel kanker menyebar cepat, tapi masih ada harapan kalau pengobatan dijalani rutin. Piolisa lemah sekali setelah sesi pertama, rambutnya mulai rontok sedikit demi sedikit, nafsu makannya hilang. Dia ambil cuti sakit dari gym, bilang ke manajer hanya pneumonia berat. Dia masih sembunyikan penyakitnya dari Asep, takut Asep hancur. Sementara itu, keluarga Piolisa dari Australia akhirnya datang. Orang tua dan kakak perempuannya naik pesawat langsung ke Jakarta setelah Piolisa cerita tentang sakitnya lewat telepon. Mereka tiba di apartemen Piolisa dengan wajah khawatir. Ayahnya langsung peluk Piolisa erat, ibunya menangis pelan. Mereka sudah tahu tentang Asep dari cerita Piolisa sebelumnya, tapi belum pernah bertemu. Piolisa ajak Asep ke apartemen saat keluarganya ada di sana. Asep datang dengan baju rapi yang dia punya, kemeja lengan pendek warna biru dan celana bahan hitam. Dia bawa buah-buahan dari pasar sebagai oleh-oleh. Saat pintu dibuka, Asep langsung disambut wajah-wajah serius. Orang tua Piolisa lihat Asep dari atas sampai bawah. Mereka tahu Asep hanya petugas kebersihan dari cerita Piolisa. Reaksi pertama mereka dingin. Sepanjang sore itu, suasana tegang. Mereka duduk di ruang tamu apartemen yang luas. Ayah Piolisa tanya langsung tentang pekerjaan Asep, masa depan, dan rencana. Asep jawab jujur, bilang dia sedang usaha naik jabatan dan belajar keras. Tapi ayah Piolisa tidak puas. Dia bilang Piolisa butuh orang yang bisa jaga dia di saat sakit seperti ini. Orang yang selevel, bukan yang masih berjuang dasar. Ibunya tambah bilang perbedaan budaya dan agama akan sulit sekali. Kakak Piolisa cuma diam, tapi tatapannya jelas tidak setuju. Asep pulang dengan hati berat. Dia naik motor sendirian. Angin malam Jakarta terasa lebih dingin. Kata-kata keluarga Piolisa menusuk. Dia sadar mereka benar. Piolisa lagi sakit parah, butuh perawatan mahal, rumah sakit terbaik. Asep bahkan tidak punya tabungan cukup untuk bantu biaya. Malam itu dia duduk di kosan, lihat gelang tali dari Piolisa, dan mulai berpikir untuk mundur. Di gym, masalah lain datang. Manajer Pak Budi akhirnya ambil tindakan. Gosip tentang Asep dan Piolisa sudah menyebar ke member. Beberapa member tanya kenapa pelatih bule sering dekat sama cleaning staff. Pak Budi panggil Asep lagi ke ruangan. Kali ini bukan peringatan, tapi surat pemecatan. Alasannya resmi, pelanggaran kode etik dan mengganggu profesionalisme. Padahal semua tahu itu karena rumor hubungan mereka. Asep terima surat itu tanpa protes banyak. Dia hanya minta maaf dan bilang terima kasih atas kesempatan 2 tahun ini. Asep pulang ke kosan dengan tas berisi barang-barang pribadi dari locker gym. Dia duduk di kasur tipis, menatap langit-langit. Pekerjaan hilang, pacar sakit parah, keluarga pacar tidak setuju. Semuanya runtuh sekaligus. Asep merasa dia tidak pantas lagi untuk Piolisa. Dia putuskan untuk putus, agar Piolisa fokus sembuh bersama keluarganya yang mampu. Piolisa tahu Asep dipecat dari teman gym yang masih hubungan baik. Dia langsung telepon Asep, tapi Asep angkat dengan suara datar. Piolisa marah, bilang itu tidak adil, dia akan bicara sama manajer. Tapi Asep tolak. Dia bilang mungkin ini saatnya mereka berhenti. Piolisa menangis di telepon, bilang jangan tinggalkan dia sekarang. Asep diam saja, hatinya sakit sekali. Beberapa hari berikutnya, Piolisa semakin lemah. Kemoterapi kedua membuatnya mual terus, berat badannya turun drastis. Rambut pirangnya sudah banyak rontok. Dia pakai topi atau scarf setiap keluar kamar. Keluarganya urus semuanya, bayar rumah sakit, cari dokter terbaik. Tapi Piolisa tetap ingin ketemu Asep. Dia kirim pesan setiap hari, minta Asep datang. Asep akhirnya datang ke rumah sakit setelah seminggu tidak bertemu. Dia masuk kamar rawat inap Piolisa dengan langkah pelan. Piolisa terbaring di tempat tidur, infus di tangan, wajahnya pucat,
Tapi matanya langsung berbinar lihat Asep. Keluarga Piolisa ada di sana, tatapan mereka masih dingin, tapi mereka keluar ruangan memberi waktu berdua. Asep duduk di kursi samping tempat tidur, pegang tangan Piolisa yang dingin. Piolisa cerita semua tentang penyakitnya, kenapa dia sembunyikan, dan betapa takutnya dia. Asep diam mendengarkan, air matanya jatuh pelan. Dia baru tahu betapa parahnya. Piolisa minta Asep jangan pergi. Asep janji akan temani, meski pekerjaan sudah hilang. Setelah itu, Asep mulai cari kerja baru. Dia keluar masuk lowongan cleaning di gedung-gedung kantor, mall, bahkan gym kecil. Akhirnya dia dapat kerja di gym kecil di pinggiran Jakarta, gajinya lebih rendah, jam kerjanya lebih panjang. Tapi Asep terima. Setiap habis shift, dia langsung ke rumah sakit naik motor. Kadang sampai malam, dia tidur di kursi tunggu karena kamar sudah penuh keluarga. Piolisa mulai jalani kemoterapi rutin. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, tapi semangatnya naik kalau Asep ada. Asep bawa makanan kecil dari luar, kadang nasi timbal bungkus atau buah potong. Piolisa makan sedikit demi sedikit. Keluarga Piolisa lihat ketulusan Asep dari hari ke hari. Mereka mulai luluh. Ibunya mulai bicara sama Asep, tanya kabar kerja baru. Ayahnya sesekali angguk saat Asep bantu angkat barang. Dokter bilang kondisi Piolisa memburuk lebih cepat dari prediksi. Kanker sudah menyebar ke organ lain. Pengobatan hanya untuk meringankan, bukan sembuh total. Piolisa tahu harinya sudah tidak banyak. Dia minta Asep selalu ada di sisinya. Asep cuti dari kerja baru demi temani Piolisa full time. Dia tidur di rumah sakit, makan seadanya, mandi di kamar mandi umum. Teman cleaning staff lama sering kirim uang bantuan kecil lewat transfer. Keluarga Asep di Bandung juga kirim doa dan uang saku. Suatu malam, Piolisa lemah sekali. Dia pegang tangan Asep erat, bilang dia bahagia pernah mencintai Asep. Asep cium tangan Piolisa, bilang dia juga. Keluarga Piolisa di luar kamar, menunggu dengan wajah sedih. Malam semakin larut. Asep masih duduk di samping tempat tidur, pegang tangan Piolisa yang semakin dingin. Dia tahu akhir sudah dekat. Badai yang datang menghantam habis-habisan, merobohkan semua mimpi mereka. Tapi di tengah kehancuran itu, cinta mereka tetap berdiri tegak sampai detik terakhir. Perpisahan yang menyakitkan. Hari-hari terakhir Piolisa dihabiskan hampir seluruhnya di rumah sakit. Kamar rawat inapnya di lantai VIP terasa dingin meski AC diatur sedang. Tubuh Piolisa semakin kurus, tulang pipinya menonjol, kulitnya pucat seperti kertas. Rambut pirangnya sudah hampir habis. Dia pakai scarf biru muda yang Asep belikan di pasar dekat rumah sakit. Infus selalu menempel di tangan kanannya. Monitor detak jantung berbunyi pelan teratur di samping tempat tidur. Asep datang setiap hari tanpa bolos. Dia berangkat dari gym kecil tempat kerjanya yang baru, langsung ke rumah sakit tanpa ganti baju. Seragam cleaningnya masih bau pengharum lantai, tapi Piolisa tidak pernah keluh. Asep duduk di kursi plastik keras di samping tempat tidur, pegang tangan Piolisa berjam-jam. Kadang dia bawa makanan Sunda bungkus dari warung kecil. Nasi timbel, ikan asin goreng, sambal terasi, dan lalapan kol. Piolisa makan sedikit saja, tapi selalu bilang enak karena masakan yang Asep pilih ingatkan dia pada hari-hari bahagia mereka. Keluarga Piolisa yang masih tinggal di hotel dekat rumah sakit mulai terbiasa dengan kehadiran Asep. Awalnya mereka hanya memberi ruang saat Asep datang, tapi lama-lama mereka lihat betapa tulusnya Asep. Dia tidak pernah minta apa-apa, tidak minta biaya rumah sakit ditanggung, tidak minta diakui. Dia hanya ada di sana, temani Piolisa, bantu angkat bantal, ganti air minum, atau dorong kursi roda saat Piolisa ingin lihat taman rumah sakit. Ibunya mulai ajak Asep ngobrol pendek, tanya kabar kerja atau keluarga di Bandung. Ayahnya sesekali tepuk bahu Asep pelan saat lewat. Kakak perempuan Piolisa yang awalnya paling dingin mulai tersenyum kecil saat Asep bawa buah potong untuk semua orang.
Dokter sudah bilang terang-terangan bahwa tidak ada lagi pengobatan yang bisa menyembuhkan. Kemo hanya untuk kurangi rasa sakit. Paru Piolisa sudah penuh cairan, napasnya pendek-pendek, dibantu oksigen lewat selang kecil di hidung. Piolisa tahu waktunya tinggal sedikit. Dia minta semua orang keluar ruangan saat ingin bicara berdua dengan Asep. Di saat-saat itu, dia cerita semua yang ada di hatinya. Dia bilang Asep adalah cinta sejati hidupnya, orang yang membuatnya merasa utuh meski hanya sebentar. Dia menyesal tidak kenal Asep lebih awal, menyesal tidak lebih kuat lawan penyakit ini. Asep hanya pegang tangan Piolisa erat, air matanya jatuh tanpa suara. Dia bilang Piolisa jangan pikir yang sedih-sedih. Dia akan selalu ada sampai akhir. Malam hari, saat keluarga Piolisa pulang ke hotel, Asep tidur di kursi yang bisa direbahkan sedikit. Dia tidak pulang ke kosan lagi, takut kalau tiba-tiba dipanggil dokter malam-malam. Suatu sore, kondisi Piolisa drop mendadak. Napasnya semakin cepat, monitor berbunyi lebih kencang. Dokter dan perawat masuk, kasih obat penenang dan tambah dosis oksigen. Keluarga Piolisa dipanggil kembali ke rumah sakit. Mereka datang dengan wajah pucat. Asep berdiri di sudut kamar, beri ruang untuk keluarga. Tapi Piolisa gerakan tangan lemah, minta Asep mendekat. Dia ingin Asep di sampingnya. Malam itu jadi malam terakhir. Piolisa sudah tidak bisa bicara banyak, hanya bisik pelan. Dia minta Asep janji akan hidup bahagia, akan terus maju, cari kerja lebih baik, mungkin suatu hari punya keluarga sendiri. Asep mengangguk, tapi hatinya hancur. Dia tidak bisa bayang hidup tanpa Piolisa. Mereka peluk erat, meski tubuh Piolisa sudah ringan sekali. Keluarga Piolisa berdiri di sekitar tempat tidur, menangis pelan. Ibunya pegang tangan Piolisa yang lain. Sekitar jam 2 pagi, detak jantung Piolisa melambat. Monitor berbunyi panjang. Perawat masuk, cek, lalu panggil dokter. Dokter menggeleng pelan. Piolisa meninggal di pelukan Asep, dengan tangan keluarga di sisinya. Asep tidak langsung lepas pelukan. Dia cium kening Piolisa yang sudah dingin, bisik kata-kata terakhir dalam bahasa Sunda yang Piolisa pernah belajar darinya. Keluarga Piolisa urus pemakaman dengan cepat. Jenazah dibawa kembali ke Australia sesuai keinginan keluarga. Asep ikut ke bandara, berdiri di kejauhan saat peti jenazah dimasukkan ke pesawat. Dia tidak ikut terbang, biayanya terlalu mahal, dan keluarga Piolisa tidak menawarkan. Asep hanya berdiri di luar gerbang keberangkatan, lihat pesawat lepas landas sampai hilang di langit. Gelang tali buatan ibunya masih melingkar di tangan kiri Piolisa saat peti ditutup. Beberapa minggu setelah itu, hidup Asep seperti kosong. Dia kembali kerja di gym kecil, membersihkan lantai, mengelap mesin, tapi gerakannya seperti robot. Teman-teman cleaning staff lama sering hubungi, ajak ketemu, tapi Asep lebih suka sendiri. Dia sering duduk di kosan malam hari, lihat foto-foto mereka berdua di ponsel. Foto di puncak, foto di taman, foto saat ulang tahun. Semuanya masih terasa nyata. Asep akhirnya pulang ke Bandung untuk baik-baik. Ibunya peluk dia erat saat tiba di rumah. Keluarga tahu semua yang terjadi dari cerita Asep. Mereka tidak banyak bicara, hanya temani. Asep mulai bantu ibunya jualan kue di pasar pagi, cari kesibukan agar pikiran tidak melayang terus ke Piolisa. Beberapa bulan berlalu. Asep buka usaha kecil di pinggir jalan dekat rumah, cuci sepatu dan tas olahraga. Dia manfaatkan pengalaman di gym, tahu cara bersihin sepatu running dan tas gym supaya kinclong. Usahanya pelan-pelan ramai, banyak anak muda di Bandung yang suka olahraga. Asep kerja dari pagi sampai sore, malamnya belajar bahasa Inggris lagi lewat aplikasi gratis. Dia ingin bukti pada dirinya sendiri bahwa dia bisa maju, seperti yang Piolisa pernah minta. Gelang tali dari Piolisa masih selalu dipakainya di tangan kanan. Gelang dari ibunya yang diberikan Piolisa dulu dia simpan rapi di dompet. Setiap malam sebelum tidur, Asep lihat gelang itu, tersenyum pilu.
Kadang dia berbisik sendiri di teras rumah, lihat langit Bandung yang penuh bintang. Beberapa tahun kemudian, Asep sudah punya usaha cuci yang lebih besar, punya 2 karyawan, dan bisa kirim adiknya kuliah sampai lulus. Dia tidak pacaran lagi, bukan karena tidak mau, tapi karena hatinya masih penuh dengan kenangan Piolisa. Kadang ada yang menjodohkan, dia tolak halus. Teman-temannya bilang Asep terlalu setia pada masa lalu, tapi Asep cuma tersenyum. Suatu malam, saat hujan deras di Bandung, Asep duduk di teras sendirian. Dia pegang gelang tali yang sudah agak usang, tapi masih kuat. Hujan ingatkan dia pada hari pertama Piolisa jatuh di lantai gym yang basah. Asep tersenyum kecil, air mata jatuh bercampur air hujan. Dia bisik pelan pada angin malam, "Teu hilap, Lis. Abdi bogoh ka Anjeun salamina." Cinta mereka singkat, penuh rintangan, dan berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan. Tapi bagi Asep, itu cinta paling indah yang pernah dia miliki. Dan kenangan itu akan dia bawa sampai akhir hayatnya.